Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. kembali di Teras Demokrasi. Kali ini bersama Kuplukan Mas Jarod Citro Winarno Setioko. Panggilannya Tumenggung Gajah Agul-agul. panggilannya adalah Mas Jarod. Awesome. Mas Jarod kalau sebanyumas harusnya dikenal ya Mas ya. Mas Jarod Setioko itu nek sebanyumas kira-kira atau Banyumas Cilacap Purbalingga. Ya tergantung sebagai artis sinetron apa sebagai pemain catur. Ya Mas Jarod ini tahun 98 ya dikenal sebagai aktivis atau demonstran kayaknya nomor 1 di Purwokerto. Oh ada rankingnya ya. Demonstran itu ada rankingnya. Ada nomor Mas. 1, nomor 2. Di rankingnya di kepolisian kayaknya itu ada nomor 1 Jarod Setioko. Jadi kalau ditangkap nomor 1 ya Mas Jarod. Oh baru tahu malah. Dan sehari-hari sekarang ngapain Mas? Aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Sehari-hari saya pekerjaan kan sebagai tenaga ahli seorang anggota DPR RI yang bernama Pak Narno ya kan. Ya. Kemudian sebagai politisi tentu saja karena saya fungsionaris sebuah partai politik. Ya kan? Kayaknya disebut nggak apa-apa. Oh, PDI Perjuangan itu. Perjuangan disebut nggak apa-apa. Yang kebetulan partai pemenang pemilu Wih, di hari ini ya. Nggak tahu tahun 2024 nanti kan bisa aja. hari ini, survei hari ini. Loh bukan survei, kan hari ini ditentukan oleh pemilu tahun 2019. Oh, Kan bukan itu proses surveinya ya. bukan Kalau karena surveinya kayaknya Loh, survei itu nggak bisa kita ngomong partai pemenang pemilu berdasarkan survei. Oh, iya, Pemenang iya, pemilu iya. ya berdasarkan pemilu. Pemilu tahun kapan? 2019, 2014, 1955 kan gitu, Pak Bro. Ya. betul. Jadi partai pemenang pemilu. Nah, Terus kemudian selain itu yang ketiga karena pelaku seni ya, saya ini kan dukun ebek honoris causa. Ya, hampir tiap hari saya ngebek. ngebek setiap. Ya. Memang Mas Karena Jarod saya itu- penikmat seni dan pelaku seni. kalau ngebeknya memang bisa apa itu namanya? Nek apa kerasukan itu Indang. indang. Nah, indang itu mau dijelaskan secara ilmiah, psikologi, atau dijelaskan secara kebudayaan itu beda. Enggak kalau Mas Saya Jarod nggak pengen ngomong soal indang, karena ini kaitannya dengan menghormati keyakinan teman-teman saya kan. Gitu kan. Bahwa indang itu sesuatu yang bersifat metafisis, kira-kira goib. Nah, padahal itu juga bisa dijelaskan secara ilmiah melalui ilmu psikologi itu. oh gitu. Tapi Nek, kita nggak usah ngobrol soal itu. kalau Mas Jarod bisa nggak? Maksudnya bisa apa itu? Kalau kayak gitu namanya apa sih? Dia trans gitu, trans. Trans ya, Iya, bisa. secara Mas Jarod pernah kenapa? ngebek dan trans gitu atau Nah, itulah persoalannya. Saya ini susah trans. susah trans? Susah trans. Karena secara psikologis Mas Jarod Ya, orang indangnya trans itu kan tergantung. indangnya wong wetan ya nih Mas Jarod ya. Enggak juga. Enggak juga. Bisa? Saya itu wetan itu hanya mampir lahir aja. Karena nenek moyang saya dan hidup saya hari ini itu berada di atas tanah yang saya pijak di Banyumas. Gitu. Jadi saya ngebek itu karena ada kaitan juga dengan apa dasar saya berkesenian. Saya kan banyak mengakrabi seni tradisi, pedalangan. Kadang ya gelem nuthuk saron, kadang ya maca geguritan, gawe geguritan, kadang nulis cerkak, berteter, baik dalam teater ketoprak, teater tradisional maupun teater modern. Saya suka semuanya suka dan semua. saya melakukan itu semua. Melakukan itu semua ya. Kenapa yang dipilih Mas? Aktivisnya itu kenapa kok aktivis sih? Padahal mungkin dari sisi budayanya lebih apa ya, berkeseniannya lebih besar daripada aktivis. Aktivis zaman SMA wis aktivis atau belum? Belum. Saya nakal SMA itu. SMA nakal. Iya, bolos. Ya jujur aja mendem, ya kan itu kan. Bahkan pernah bersentuhan dengan narkoba, walaupun nggak terlalu berat. Kenakalan yang bagi saya lazim, karena saya menjumpai itu di kebanyakan anak-anak seusiaku hari itu begitu. Tapi bagi orang yang tidak pernah melihat itu, mungkin ya itu dianggap Disebut keterlaluan. nakal. Tapi pas waktu itu Mas Jarod menganggap tidak nakal.
Tapi kalau berkeseniannya berarti SMA udah dong. Saya dari kecil diajarin dalang sama mbah saya, Pak Barit. Oh, memang dari kecil. Iya, ada wayang Wisanggeni sama wayang Setiaki yang asli, terbuat dari kulit yang bagus, itu sudah saya dapatkan dari mbah saya ketika saya berumur 5 tahun. Dan kenapa kok terjun ke dunia aktivis, Mas? Kalau saya penjelasannya ya salah satunya Mas Jarod kan guru saya. Saya juga SMA Loh, orang aku ora aktivis tahu lah. jadi guru ngendi-ngendi loh. Saya Ya, nggak pernah jadi guru ngendi. aku menganggap Mas Jarod tuh guru. Emang sampean dulu SMA-nya mana? Saya nggak. Bukan, Oh, pas kuliah ngawur. Aku SMA itu juga nggak aktivis ya zaman kuliah. Titiknya menjadi aktivis itu kapan, Mas? kuliah. Pas ada Kuliah. momen apa? Kalau dijelaskan begini, delalah pergaulan saya pada waktu masuk sekolah, pada waktu kuliah di Unsud itu, saya ketemu dengan teman-teman aktivis. Ya, kemudian ada salah satu aktivis yang senior saya namanya Anang Fahmi ya. Kamu itu memiliki keberanian, gitu. Tapi keberanianmu kok kamu salurkan untuk sesuatu yang menurut dia itu tidak baik, gitu kan. Apa waktu itu? Ya itu tadi, kalau saya begitu lulus kuliah, lulus SMA itu kan kenakalan remaja saya kan belum tamat kan. Belum selesai, walaupun di akhir-akhir kelas 3 itu sudah turun drastis karena saya ditekan sama bapak saya ngasih orang ketambahan yang UMPTN, dulu istilahnya kan UMPTN untuk ujian di universitas negeri itu kan. Lu ngapain sekarang rumah? Di masa kelas 3 itu terutama di semester 6 ya. Itu saya kenakalan remajanya wis akeh berkurang lah, tapi urung hilang sepenuhnya. Belum kan. hilang sepenuhnya. Jadi sewaktu saya kuliah itu masih ada dikit-dikit. Dan kebetulan Mas Anang nemuin kondisi Mas Jarod, dia lihat Mas Jarod dalam kondisi masih agak nakal gitu. Nakal, seneng mendem waktu. Suka mendem. Tapi penuh keberanian. Nah, ya menurut Mas Anang. Menurut Mas Uang mendem itu penuh keberanian kan dia. Nggak ngerti beraninya di mana. Terus gimana setelah itu Mas Anang memproses Mas Jarod atau gimana? Nah, kemudian kan Mas Anang Fahmi ini ya, orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. 7 orang itu salah satunya Anang Fahmi ya. Saya pernah menulis di buku yang pernah saya terbitkan dari antologi cerpen Istighfar Kisarju sampai kemudian dokumentasi karya saya yang sampai sekarang tahu banyak lah ya, udah banyak deretannya itu. Hikayat Arus Bengawan, kan, Sakramen Kesunyian, itu kan selalu saya berikan persembahan untuk orang-orang yang saya anggap baik dalam hidup saya, yang memengaruhi cara saya berpikir, cara saya memandang dunia, yang akhirnya membuat mereka juga tanpa mereka sadar membuat nasib saya pada titik seperti ini sekarang ini. Padahal mereka salah satunya Mas Anang. Belum tentu mereka tahu ya. Hah? Yang 7 orang ini belum tentu mereka tahu. Iya. Atau tahu. Mungkin tahu karena mereka pernah baca, kecuali bapak saya ya. Ketika saya nulis buku itu kan, bapak saya masih hidup. Masih hidup. Karena bapak saya meninggal tahun 98. Buku itu pertama kali terbit Istighfar Kisarju itu tahun 97. Mereka tahu. Waktu itu buku itu Istighfar Kisarju itu cukup pustaka pelajar ya. Waktu itu penerbitnya, dan itu penerbit top di Jogja. Waktu itu tahun 97 loh bro. 97. Ketika menerbitkan buku belum gampang. Harus disensor oleh pemerintah. Itu yang menurut saya agak menyesali kenapa Mas Jarod waktu itu Istighfar Kisarju sangat top. Saya ingat waktu itu sosiawan Lea ya. Terus Ahmad Tohari ngomong bahwa betapa cerpen ini hebat banget. Tapi Mas Jarod tuh kayak nggak nerusin. Padahal Mas Jarod tuh bisa jadi levelnya nasional gitu loh Mas, setidaknya. Jadi nggak tahu, saya nggak suka jadi orang yang hebat banget dalam satu bidang. Jadi ya nyoba ini, ternyata saya bisa, kemudian tinggal lagi. Jadi saya itu pernah menjadi penulis, pernah menjadi pemain sepak bola, pernah ngurusi Persibas, ya kan? Pernah menjadi ikut-ikutan dolanan band, gitu kan? Ya apa yang dianggap baik oleh banyak orang, itu waktu itu saya ikutin, dan saya terlibat di situ untuk membuktikan kira-kira saya bisa nggak sih ya, gitu loh. Dan ketika bisa, tapi orang diteruskan ya Mas. Waktu itu saya pernah ngomong. Saya merasa sekedar ketika saya udah bisa, saya kemudian bukan ditinggalkan ya. Saya sekarang ini nulis juga raketang 3 bulan sekali. Kalau isai saya agak produktif ya. Mungkin bisa sebulan sekali. Tapi kalau cerpen sama puisi saya mungkin 2 bulan 3 bulan sekali
baru satu karya. Iya. Ditinggalkan sama sekali enggak. Juga Iya, enggak. enggak. Tapi ditekuni secara intens seperti penulis-penulis hebat lainnya juga enggak. Juga enggak. Iya, iya. Jadi kalau Budiman ngomong itu di buku saya yang Hikayat Arus Bengawan itu, dia sekedar datang, ya kan, di belakang, untuk membuktikan ketika dia dinyatakan bisa, kemudian dia pergi. Seperti Rama Bhargawa, kata dia bilang begitu. Iya, iya. Jadi memang, ya waktu itu juga saya sempat nanya, Mas Jarod itu bisa sehebat Pak Ahmad Tohari. Dari sisi aku baca tulisannya, aku memaknainya. Pak Ahmad Tohari juga waktu itu kayaknya ngomong begitu. Sosiawan Leak pada waktu itu banyak lah ya yang bilang Mas Jarod sebetulnya bisa lebih hebat, tapi nggak diambil jalur yang untuk meraih kehebatannya itu. Gini Pak Farid, jadi kembali ke Mas Anang tadi ya. Ya. Mas Anang itu kan mengajari saya, moga-moga Mas Anang lihat pembicaraan kita ini, gundu-gundu rasa kita kali ini, pernah mengajari saya. Orang yang hebat itu adalah orang ketika dia tidak nampak, tetapi tindakannya itu sesungguhnya mempengaruhi kolektivitasnya. Itu. Nah, saya pernah kritik kalau seniman dalam bidang sastra itu harus seperti halnya Kiai Tohari, Kiai Ahmad Tohari. Ya, Anda tahu dia juga guru saya kan dalam menulis cerpen. Ya itu baik untuk menjadi Kiai Ahmad Tohari. Tapi Anda bayangkan, dalam satu kabupaten, itu ada berapa orang yang bisa seperti Kiai Ahmad Tohari? Iya, kalau Ya paling 1-2. Kalau waktu itu saya kira penerusnya Ahmad Tohari ada Enggak, Mas sini saya Jarod. ingin cerita dulu. Seluruh Indonesia berapa? Ada Kiai Ahmad Tohari, ada Seno Gumira Aji Dharma, ada Agus Nur, banyak cerpenis. Begitu juga di puisi itu kan. Tetapi hampir di setiap kabupaten orang hebat yang seperti itu kemudian muncul dengan karyanya itu sebenarnya 1-2. Iya, Ya. iya. Yang tidak pernah terlihat. Nah ini kan, yang tidak pernah terlihat dan ini tidak kalah penting. Ada nggak orang yang mengakui bahwa misalnya Umbulan Duparangi itu hebat? Bagi saya Umbulan Duparangi itu hebat loh. Ya, dia Tanpa ada Umbulan Duparangi nggak ada MH. Iya, Ya, gurunya kan. nggak iya. ada Ragil Pragolopati, nggak ada Lino Suryadi, nggak ada Ebit G. Ade dan lain sebagainya kan. Tapi orang nggak pernah ngerti, orang kebanyakan. Iya, Nah, iya. yang saya ingin sampaikan pada Mas Barit itu adalah kadang-kadang menjadi organizer, menjadi guru yang tidak nampak, menjadi seorang perubah yang tidak menunjukkan dirinya di depan foto para perubah, gitu kan. Mencantumkan fotonya di antara foto para perubah. Itu kadang-kadang nggak dihitung. Tapi itu penting Pak Bro. Iya, iya, Ya iya. kan? Itu penting Pak Bro. Ah, ah. Nah, Mas Anang pernah cerita itu. Gitu. Dan itu menurut saya, termasuk Kiai Tohari pernah cerita itu. Makanya kalau sampean lihat cerpen saya yang terakhir tentang itu Pak Tohari. yang saya persembahkan buat Pak Kiai Tohari, Tohari itu, iya. ya kan. Saya sebenarnya ingin protes pada Kiai Tohari. Kiai Tohari itu hebat, tapi orang yang mengikuti jenengan dan akhirnya nggak menjadi apa-apa, tetapi dia menyemekan ke hasrat bersastra lebih dari energi yang digunakan oleh Kiai Tohari untuk menulis sebuah cerpen atau sebuah novel. Iya. Itu sebenarnya juga sama baiknya Kiai. Cuman orang itu tidak disebutkan namanya. Ya kan? Dalam catatan sastra misalnya. Umbulan Duparangi nggak disebutkan. Anda tahu nggak? Sampean kan aslinya orang Jogja ya. Anda pernah dengar Sutanto Mendut? Pernah. Dia organizer. Ya, organizer. Lima. Nggak terlalu dikenal. Kan? Iya, nggak terlalu dikenal bukan? Tapi Mas Tanto Mendut ini, tanpa beliau, nggak ada festival Lima Gunung. Iya. Ya kan? Nggak ada, iya. Nah, obsesi saya itu kayak gitu. Oh, posisinya tersesat di situ. saya di situ. Karena saya pernah di dalam tanda petik ya, didoktrinasi oleh seorang orang yang bernama Anang Fahmi. Iya, dan itu juga yang menjadi sebetulnya saya juga merasa tersesat, Mas. Ketersesatan saya menjadi politisi tapi nanggung gitu. Nah, itulah. Itu. Jadi saya memandang Mas Jarod juga politisi yang nanggung, jangan-jangan Oke, ini karena saya sampean itu gurunya kan Mas pernyataan Jarod. sampean ini yang kesekian kali ya. Iya. Dan kesekian orang, ya kan. Loh, karena sampean jadi politisi orang nyalek karena apa? Orang nyalek, orang berkuasa itu Ya kan. nanggung.
Kenapa itu? Walaupun Kenapa, pernah ya, sampean tahu saya tahun 2009 pernah tercantum di DCS, kemudian iya. kemarin saya juga tercantum di DCS di partai saya. Yang kira-kira kalau nyalek itu karena partai saya itu partai besar di kabupaten Iya. ini, kira-kira kalau saya nyalek ya probabilitas untuk terpilih itu juga Gak ada lah dan iya, besar lah gitu kan. iya. Tapi kenapa saya tidak? Saya merasa tidak bakat di situ. Setelah saya menelan pil pahit yang menyesatkan yang dikatakan oleh Anang Fahmi itu. Gitu. Jadi gini loh. Pil pahitnya yang mana ya? Saya kurang ngerti Iya, sing kuwi. iya, saya Maksudnya sama. Bahwa politis yang hebat bagi Anda kan wong sing dadi berkuasa. anggota dewan, Ya, sing dadi bupati, jadi sing dadi- menteri, ya. jadi bupati. Kalau Anda bisa menjadi politisi Iya. tanpa menampakkan diri, tapi Anda bisa memengaruhi perubahan di lingkungan dan di ruang sosial Anda ke arah yang lebih baik. Iya. Kenapa tidak? Ya baik, tapi menurutku urung jadi politisi. Urung kafah menjadi politisi. Iya, itu jadi politisi guru yang politik. enggak, itu politisi yang konvensional cara Anda Cara berpikir ya. Ya kan? Ya. Selama 10 tahun misalnya, ini saya sampaikan ya. Kata-kata saya didengar oleh seorang bupati untuk bidang seni dan budaya. Apakah ini bukan politik menurut sampean? Politik. Politik kan? Politik. Saya tidak harus nyalek melakukan itu. Ya, Iya kan? kalau aku sih setuju-setuju aja, Mas. Tapi mainstream kan mengatakan dengan potensi Mas Jarod waktu itu Ya, itu sebagai tadi aktivis maksudku. lapangan. Imajinasi Imajinasi. saya, obsesi saya, bayangan saya tentang diri saya, Itu idealita dan nilai-nilainya itu seperti tadi yang saya ceritakan dipengaruhi oleh Mas Anang salah satunya. Gitu. Atau Jadi, juga waktu itu bacaan-bacaannya Mas Jarod kan bacaannya ya, postmodernis, postmodernisme itu termasuk yang mempengaruhi. Iya, termasuk. Dan jujur saya juga kemarin kayak di grup WA di Jamaah Warteg itu kan juga menjelaskan sebetulnya kenapa sih saya sebetulnya ambigu juga berpikir ya, karena harusnya politisi itu ya level paling tinggi ya presiden atau anggota DPR RI gitu ya. Terus Secara ke bawah. konvensional ya, Ya, itu nggak salah, maksud itu konvensional itu yang lazim. yang lazim Tapi dilakukan tidak harus seperti itu. Hmm. Apa sampean merasa sebagai politisi itu buruk gitu, gagal itu ya? Tetapi Anda yang bukan siapa-siapa pernah diajak oleh orang yang namanya Budiman Sujatmiko kan untuk memikirkan draft rancangan undang-undang desa. Itu kan luar biasa, Bro. Cuman orang tidak pernah tahu nama sampean kan. Nah, bagi saya dengan seperti itu sudah Cukup. bukan cukup, itu sudah baik. Sudah baik. Sudah baik. Orang tidak perlu mengenal kita. Nggak perlu di depan. dinaikkan. Tapi kita pernah melakukan sesuatu yang itu mengubah lingkungan sosial kita, ruang sosial kita itu kan, Iya. ke arah kemajuan, ke arah progres tentunya ya kan. Walaupun itu bagi orang lain dianggap aneh gitu. Politik kok cuman begitu tok gitu kan. Iya. Tapi bagi saya itu sudah baik. Sudah Seperti baik. saya katakan, selama 5 tahun misalnya dalam pemerintahan Pak Ahmad Hussein, dari Pak Hussein Budi sampai Hussein Satrio, banyak kata-kata saya, pemikiran saya yang berkaitan dengan kebudayaan dan beliau dengarkan gitu kan, beliau akomodir gitu kan, tanpa saya harus menjadi anggota dinas. dewan. Kalau politisi, tapi sebagai anggota dewan, Iya. itu menurut sampean cukup baik nggak? Bagi saya itu cukup baik. Secara tujuan substansinya baik, ya kan. Mungkin kalau Pak Husain bicara mungkin kepala dinasnya jane ya kepala dinasnya mungkin Mas Jarod gitu aslinya ya. Dulu. Jadi jangan dianukan nanti aku nggak nyaman. Enggak, maksudnya ininya loh apanya ya istilahnya orang di Glowean. belakang layarnya, gloweannya Waktu orang itu di Pak belakang. Husain glowean di peluncuran buku saya Pak ya. Heeh. Ya, tahun Iya, 2015. Munine persisnya piye? Enggak ingat aku. Intinya, Tapi kira-kira seperti itu. intinya Tapi itu kan bahwa- glowean. Iya, glowean. Ya enggak, kan Mas Jarod Waktu tidak itu bisa kepala menjadi- dinasnya Pak Muntorihin. Pak Muntorihin. Pak Muntorihin juga senyum-senyum ya, karena itu glowean. Jadi ini mbok aku dianu dikirane ini pernyataan beneran itu. Enggak. Karena kan juga tidak memungkinkan Mas Jarod. Dibalangi botol aqua karo wong akeh aku gitu lho. Kira-kira gitu. Balik ke tadi Mas, ceritakan yang aktivis itu, kemudian Mas Anang, terus kemudian prosesnya gimana? Ya pertama Mas Anang yang mengubah cara pikir saya tentang dunia itu Mas Anang. Oh, ternyata beribadah misalnya gitu. Ternyata
melakukan sesuatu yang baik itu dan dianggap baik itu tidak harus misalnya kita tunjukkan bahwa kita itu berkelahi di pinggir jalan, mendem sekarepe dewek. Yang mengubah itu Mas Anang. Kemaslah keberanianmu itu di jalan yang benar itu Mas Anang. Tetapi kemudian yang menunjukkan saya bahwa beribadah itu ora cukup neng dhuwur sajadah tok gitu. Sing jenenge beribadah itu yang menolong orang miskin, mendampingi petani yang tergusur seperti yang kita lakukan selama ini ya, tergusur dari lahan konflik agraria. Itu Kiai Tohari. Justru Kiai Tohari. Iya, itu Hari. Dari mananya, Mas? Loh, kan dulu saya sering banget datang ke rumah beliau. Iya, dan setiap kata-kata yang beliau ucapkan, bahkan saya tulis terpatri dalam benak saya, dan saya ingat di kursi yang mana hari itu Kiai Tohari menyampaikan itu. Misal ini ya. Nah, iki aku nambah ngerti loh. Nah, misal maksudnya, ya, di depan itu rumahnya Kiai Tohari itu kan ada teras kecil, ya kan. Kemudian di sisi kiri itu ada kursi. Iya. Ya, di tempat itulah Kiai Tohari itu menasehati saya seperti ini. Mahasiswa yang mendapatkan akses pendidikan, kira-kira kata-katanya gitu. substansinya itu, walaupun redaksinya beda ya. Dan akses pendidikan yang dia dapatkan itu ditopang oleh pajak rakyat. Gitu kan. Dan ketika dia diam melihat rakyat diperlakukan secara adil, secara itu tidak adil. Dia ya diperlakukan secara tidak adil, dia sama jahatnya dengan orang yang dengan kekuasaan yang tidak adil itu sendiri. Itu saya ingat betul. Itu hanya salah satu aja, banyak dari kayak beliau itu. Tapi justru Pak Tohari ya, Mas. Bukan kalau saya kan ini oleh Mas Jarot, Mas Amang, kemudian Mas Anang juga, oleh aktivis-aktivis gitu. Tapi Pak Tohari kan bukan aktivis, yang mengenalkan tentang kesengsaraan penderitaan rakyat itu bukan Mas Anang justru. Oh, Mas Anang iya, tapi Kiai Tohari itu maksudnya orang yang lain. Dan kalau berkesenian yang lain itu ada lagi orang yang bernama Bambang Widodo, itu dosen kita. Pak Dodi. Ya kan, Mas Dodi itu. Iya. Itu orang-orang yang pernah dekat dalam sejarah hidup saya. Terlepas dari hari ini gagal atau berhasil gitu kan. Mereka berpengaruh, mereka memiliki sentuhan yang membuat saya berada pada titik hari ini. Setidak-tidaknya saya tidak berakhir gitu kan, nasib saya tidak berakhir di balik terali besi ya kan, dengan label pengedar narkoba gitu ya. Orang-orang itu sangat berpengaruh. Orang itu sangat berpengaruh. Dan kalau kemudian nih Mas Jarot aktivis. Kalau saya tuh Mas Jarot menyebutnya, saya cenderung sering ngomongnya sebagai Mas Sumi. Kalau Mas Jarot sendiri aslinya itu memang nasionalis atau ketika mahasiswa dan kemudian ketika di Banyumas nembe nasionalis, Mas? Enggak. Jadi saya itu dari keluarga yang berasal dari dua aliran politik itu. Dua aliran politik. Cuman dulu kan kita nggak berpikir, karena apa? Kita ini lahir di bawah Orde Baru kan. Dan sepanjang kita hidup di bawah Orde Baru itu, cara berpikir politik kan dijauhkan dari benak kita gitu. Saya baru sadar bahwa saya berada di perbatasan arus politik besar Indonesia itu setelah kuliah itu. Dari sebagian keluarga saya itu Muhammadiyah, tetapi bapak saya sendiri adalah seorang Soekarnois gitu kan, yang dia pernah aktif di Partai Nasional Indonesia, walaupun ini level kampung, level kabupaten gitu kan. Jadi di tengah-tengah inilah saya berada. Positioningnya Mas Jarot Posisi saya, keluarga saya itu. Jadi Keluarganya waktu saya itu di Sragen, lingkungan saya ini nggak ngerti, Rit, yang namanya puasa itu untuk apa, sholat wajib itu berapa. Itu saya satu-satunya orang, satu-satunya loh di RT atau RW di Gerumbul saya ini yang ngerti sholat. Ngerti sholat dan memahami dalam konteks Islam gitu. Iya. Nek liane Islam tapi. Liane Islam Abangan waktu itu kan. Islam Abangan itu kan mendapatkan pendidikan agamanya kan justru di sekolah. Iya. Karena pelajaran agama Islam gitu kan. Nah, saya ini belum masuk, saya juga sudah ngerti kalau orang Islam itu harus sholatnya sholat waktu berapa kali. Dan teman-teman saya itu bingung, wih ngopo, ini logat Sragen ya, karena saya masa kecil saya di sana, wih ngopo, kayak gak madang anu saka esuk nganti tekan sore jane wih ngopo. Saya kelas 1 SD ketika saya
puasa, itu bagi lingkungan saya itu aneh. Gitu. Tapi dari keluarga saya, terutama ibu saya ini, ibu saya ini kan keturunan semacam Garisnya Muhammadiyah. apa kiai kampung itu ya, Oh, takmir masjid lah. takmir masjid. Takmir masjid di masa lalu itu kan dihormati. Oh. Karena masjid zaman dulu belum sebanyak hari ini. Gitu kan. Itu tahun-tahun 80-an ya. Tahun Mas? 80-an. 80-an. Nah dari bapak saya itu seorang pengikut Soekarno yang dia itu buku-buku tentang Marxisme bahkan tentang Marxisme itu ya. Itu 2 lemari penuh dan kadang-kadang saya baca walaupun saya nggak ngerti isinya. Tapi bacanya mungkin dari SMP, Enggak, dari kecil. dari kecil. Dari kecil. Tapi waktu Jadi itu saya nggak ngerti. Ya nggak ngerti. Saya cuma lihat fotonya misalnya buku di Soekarno, ayahku, temanku, guruku yang ditulis oleh Guru Guntur Soekarno Putro misalnya begitu ya. Terus itu waktu kecil saya lihat-lihat fotonya. Jadi saya sampai hafal foto itu. Ketika saya udah mulai bisa baca, saya baca. Tapi saya nggak ngerti artinya. Ya kan? Iya. Apalagi kalau ayah saya kan punya juga buku misalnya Bendera Revolusi, Indonesia Menggugat. Buku-buku yang wajib dimiliki oleh aktivis PNI di masa lalu. Bapak saya memiliki semuanya. Bahkan sampai bendera PNI yang segitiga aja dia simpan baik-baik di lemari. Ada ya. Jadi dia memiliki imajinasi suatu ketika nanti partai saya akan kembali berjaya gitu. Tapi bapak saya pada waktu Orde Baru udah Golkar. Golkar ya. Golkar, tapi karena bapak aslinya saya kades. PNI. Iya. Kayak berarti kayak Lurah Budiman, desa. kayak Seperti Pak Budiman ya. Sujatmiko. Anunya Dari kan keluarga Golkar, lurah ya. desa ya. Ya lurah desa waktu itu Golkar. Namanya dulu lurah bukan kades. Iya, lurah desa. Lurah atau penatus lah kira-kira. Berarti sebetulnya mirip-mirip ya, Mas Anang kan cenderung Muhammadiyah, mewarnai juga Mas Jarot yang nasionalis atau tidak mewarnai. Kalau Mas Anang enggak di situ, tapi Mas Anang lebih di aktivisme, Di lebih pada keliaran berpikir Berpikirnya. sebagai seorang aktivis. Oh. Kalau dia soal nilai-nilai keagamaan itu enggak ada pengaruhnya sama sekali. Kiai Tohari ada. ada. Iya. Kayak itu hari malah Kebudayaan, justru. iya. Makanya Mas Jarot Makanya sebetulnya yang agak-agak tadi NU saya ya. katakan kan. Agak-agak NU gitu ya. Sebenarnya saya dari tadi saya katakan nggak ada unsur NU-nya, tapi berkenalan dengan Kiai Ahmad Tohari. Terus saat pergaulan saya dengan teman-teman IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto ya, Iya, waktu itu namanya kan IAIN sekarang Suka, UIN UIN Saizu. Saizu. Ada yang sekarang teman-teman saya ngajar di situ kayak Sumiarti Zain, Khalid Mawardi, Iya. ada juga yang sama jadi politisi, Arif Geseng, Ecep, dan lain sebagainya. Karena kumpulan saya itu dengan teman-teman NU, sedikit demi sedikit cara berpikir saya ini Cara mendekati mereka. Apalagi kemudian ada Gus Dur ya. Gus Dur ini satu dari 6 orang Indonesia yang saya kagumi. tapi Gus Dur bukan Gus Dur teman kita ya, maksudnya Gus Dur presiden ya. Oh bukan Gus Dur yang wartawan Suara Merdeka, bukan. Pak Gus Dur yang Pak Gus presiden. Dur, Gus Dur presiden. Saya itu pahlawan itu yang saya kagumi di Indonesia itu 6. Sunan Kalijaga, Oke, Tan Malaka, oke. Soekarno, Ah, Hatta, ah. Kartini, dan yang pernah saya saksikan ketika saya hidup Gus itu Dur. Gus Dur. Kalau dilihat jalurnya cenderung nasionalis, sosialis ya, sosialis, nasionalis dan Enggak ngerti saya. NU. Apa kempas-kempis saya juga Ya, ngerti. Tan Malaka kan sosialis. Iya, Iya, Tan saya Malaka sosialis. cara berpikirnya tadi kan ya Tan Malaka ya, pertama kali kita bicara. Iya. Melakukan sentuhan, tapi dirinya tidak muncul di terkenal, panggung. iya. Itu berbeda dengan Bung Karno. Iya, Bung Karno harus menguasai panggung. Dia harus memiliki sesuatu, apa namanya, kalau dalam teater itu disebut point of interest. Iya. Untuk membuat semuanya berpaling kepada dia. Ya Iya. kan? Kalau Tan Malaka enggak, dia bergerak di belakang panggung. Dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Padahal yang nyulik Tapi pengaruhnya besar. pengaruhnya luar biasa. Dan yang nyulik Soekarno dan Hatta itu sebetulnya murid-muridnya Tan Malaka. Iya, gitu ya, Mas, iya. ya. Ya itu kan kita nggak pengen cerita soal sejarah, Bob. Pengen cerita tentang Nyong apa sejarah Indonesia. Nggak menghubungkan saja. Oke, Mas Jarot. Pengen cerita tentang pahlawan Sumambir apa pahlawan Indonesia itu beda. Ini kalau nanti 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang, ini bisa jadi cerita sebetulnya biografinya Mas Jarot ini, Mas. Oke, kita lanjut. Angger dadi apa aku.
Orang Iya, usah jadi benar-benar. apa-apa, kan katanya nggak jadi apa-apa. Kayak gini aja udah baik menurut Iya, Mas Jarod. iya, Meskipun menurut saya secara potensi Mas Jarod sebetulnya levelnya tidak itu seperti yang saya sebut, sampean sekarang. nggak apa-apa, Bro. Itu karena konvensional, itu kelaziman orang berpikir. Nah, sejenis nyalek ya oleh kekuasaan. Ya, Jadi oleh kekuasaan kudu jadi anggota dewan, kudu jadi bupati, wakil bupati, jadi menteri, jadi presiden. Itu ya, memang berpolitik itu seperti itu. iya. Tapi setelah maca sejarah Tan Malaka, setelah saya bersentuhan dengan orang yang namanya Anang Fahmi, setelah saya bersentuhan dengan pemikiran dulu kita Postmodernis. cukup intens mengaji itu, kiri Pemikiran baru kiri, atau iya. postmodernisme Postmodernis. atau teori kritis. Jadi Kemudian saya memandang diri saya itu menjadi berbeda. menjadi seperti itu ya. Dan dalam dunia aktivisme kemudian termasuk di dalamnya adalah kalau kawan kita Juli ketika jadi aktivis terus langsung masuk ke PAC jadi anggota dewan gitu ya. Padahal itu tanda kutip ya muridnya Mas Jarod juga ya. Tapi dia Teman kemudian lah. mengambil karir. Ngomong yang duwe murid Juli, duwe murid sampean kuwi kegeden. Iya, iya. Teman-teman. Teman. Kayak teman tapi Teman berproses. tapi kalau saya mengaku sebagai murid kan nggak apa-apa kan kalau Iya, ada nggak apa-apa. pengakuan gitu. Karena memang cukup layak juga untuk dijadikan guru yang baik. Oke Mas Jarod, jadi aktivis kemudian orang mengenal Mas Jarod. Waktu itu ngapain belain 27 Juli Mas? Belain PDI. Peristiwa itu. 27 Juli. Iya, kenapa waktu itu ya? Kalau kita lihat jelas karena nasionalismenya, karena nasionalis terus karena Enggak, kalau sebagai 27 Juli itu Kenapa, bukan Mas? karena soal politik alirannya. Waktu Karena itu- saya misalnya bapak saya seorang pegiat PNI, kemudian di situ ada peristiwa Bu Mega, gitu kan. bukan karena PDI ya. Bukan, karena itu karena kemahasiswaan Karena saya sebagai kemahasiswaan. aktivis mahasiswa. Di mana pada saat itu kita melihat bahwa persoalan konflik PDI yang di mana pemerintah Orde Baru campur tangan di situ, itu menjadi ruang bagi kita untuk mendorong Indonesia menjadi lebih demokratis. Waktu itu belum kelihatan banget sebagai nasionalisnya, lebih pengaruh Tapi mahasiswa. komunikasi saya dengan orang-orang waktu itu PDI itu sudah berjalan. Dengan Pak Adi Wasikun, dengan Mas Bambang Haryanto Bakrudin, dengan Mbak Adi Tarso Sucipto dan lain sebagainya sudah jalan. Sudah jalan. Tetapi bukan karena saya misalnya sealiran dalam khasanah politik aliran misalnya, Iya. itu searus dengan Karena mereka bukan, mereka. tapi karena lebih sebagai aktivis mahasiswa aja. Semua aktivis mahasiswa hari itu entah apapun alirannya itu kan melihat penggusuran Bu Mega sebagai ketua umum PDI saat itu dan dualisme kepemimpinan NU ya Gus Dur sama Pak Abu Hasan, iya. kemudian juga peristiwa di Cipto Adi Sucipto yang waktu itu Adi siapa ya? Nama hakim itu hakim. Iya. Adi Sucipto Handoyo. Adi Handoyo. Adi Handoyo Sucipto ya kan. Ya. Itu kita lebih melihat itu sebagai peluang untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Pada waktu itu. Iya. Saya itu kan cerita begitu. Nah, Mas Jarod mengalami betul masa-masa ketika reformasi. Ya, masa-masa itu. Dan kalau Mas Jarod lihat kondisi sekarang, Mas. Apa yang Mas Jarod cita-citakan di zaman reformasi dan kemudian melihat kondisi sekarang itu gimana menurut Mas Jarod? Biasa aja. Enggak ada Ya konsekuensi berdemokrasi ya beginilah. ada gaduh. nyesel enggak? Kalau saya jujur ya, saya ketika Jokowi misalnya bisa bikin peraturan, bisa mengubah, mencawe-cawe peraturan, kemudian Gibran jadi akhirnya jadi wapres. Saya itu merasa kayak tersakiti gitu loh. Oh, dalam konteks apa yang terjadi hari ini maksudnya Iya, dalam sampean. konteks yang terjadi Kalau hari ini. konteks umum sih gini. Ya apa yang kita lakukan ini konteks umum ya, Iya. belum sampai pada soal pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang kita lakukan pada tahun 90-an itu, kemudian terjadi klimaknya pada 98 itu sebenarnya itu sesuatu hal yang wajar aja itu. Itu bukan cerita kepahlawanan. Ada atau tidak ada orang yang namanya Barit di Unsud, ada atau tidak ada orang yang namanya
Budiman Sujatmiko di UGM, ada atau tidak ada namanya begitu banyak aktivis di Masing, itu pasti akan ada anak muda terdidik yang melakukan peran itu. Peran itu. Ya. Kalau siapa? Ernest Toynbee itu mengatakan kreatif minority. Creative minority. Itu pasti ada. Karena Pasti akan terpanggil situasi. Situasinya. Gitu. Situasi itu bukan karena nama-nama. Itu adalah karena memang sejarah variabelnya memang demikian. Gitu loh. Menciptakan Itu hukum sejarah memang demikian. Jadi ya itu memang harus kita lakukan. Iya. Aku jadi ingat Budiman pas diwawancarai. Ya aku biasa saja sih. Maksudnya Budiman mengatakan mirip dengan yang Mas Jarod Ya katakan. biasa. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Terlepas itu namanya Jarod, atau nama yang lain, Budiman Sujatmiko, kemudian Nizar Patria, Agus Jabo, Adian Apitupulu, dan lain sebagainya. Ada atau tidak ada orang ini, gitu kan. Ya itu akan ada anak muda terdidik yang memerankan peran itu, fungsi itu. Iya. Itu kalau dalam Toynbee kan disebut sejarawan ya, kreatif minority Iya. itu. Nah, Kalau sekarang itu memang harus kita lakukan. Ya kan? Kemudian bahwasanya dalam demokrasi ini ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai bayangan kita pada awalnya, ya pastilah proses sosial itu kan pasti terjadi evolusi, Pak Bro, karena kita belajar di sosiologi kan. iya. Pasti nggak ada itu cita-cita terusan demokrasi itu utopia. Demokrasi itu adalah bayangan. Ya kalau bukan utopia, idealita, bayangan, imajinasi yang baik, yang dalam pikiran kita itu bisa kita wujudkan. Tapi apakah itu benar bisa kita wujudkan? Belum tentu. Kayak misalnya yang namanya Islam kafah itu seperti apa? Ya kan? Islam kafah itu yang nggak tahu. Mungkin dalam satu zaman hanya akan terjadi satu detik aja, dan itu terjadi kapan kita nggak tahu. Tetapi kalau orang Islam ingin menjadi seorang Islam yang kafah, itu kan sebuah proses yang harus dia lakukan, dia perjuangkan itu ajaran agama saya, dan saya ingin menjadi seperti ya kan gitu. Tapi ya Islam yang kafah seperti demokrasi seperti apa? Itu kan idealita, Pak Bro. Sesuatu yang tergambarkan, ya kan? Dan itu baik, tapi belum tentu dalam realitas ini pernah ada situasi yang seperti itu atau akan ada situasi yang seperti itu. Nah, kemudian kan Anda kan di sosiologi sama dengan aku ya. Dalam proses perubahan itu pasti terjadi evolusi. Iya. Terjadi apa yang disebut anomi sosial, ya kan? Anomali sosial. Dan lain sebagainya, Ya ini wajar aja. Sampai sekarang, sepanjang Indonesia ini masih memenuhi 9 prinsip demokrasi. Yang tadi sebelum kita di syuting saya ngobrol, aku njaluk catatan ini bahasa Inggris nih. Saya ini kan lemah dalam bahasa Inggris. Limitation of power, maksudnya mau fairness nyebutin election. Loh, ini pelajaran kita kan. Dari Donnell, Huntington, ada 9 prinsip demokrasi yang harus tetap terjaga. Kalau demokrasi kita itu ingin tetap hidup atau semakin menjadi baik, gitu kan. Nah, ukurannya 9 ini udah hilang atau belum? Termasuk di masa Pak Jokowi ini. Nah, kalau menurut Mas Jarod? Bahwa di masa Pak Jokowi ini ada kemunduran, mungkin iya. Tetapi apakah yang 9 prinsip ini hilang sama sekali? Belum. Kalau dibanding zaman Orde Baru, Mas Jarod ngerasain soal kebebasan, soal apa? Ada orang yang ngomong gini, Mas Jarod, ini petisi-petisi yang terakhir nih, para akademisi, guru besar ngomong, oke, di zaman Orde Baru itu, orang kalau ngomong politik, dia akan masuk penjara. Kalau sekarang, itu bisa tidak hanya kita mungkin kayaknya bebas, tapi itu kita kayak diadu domba dengan orang lain, dan kita bisa jadi masuk penjara plus diadu dengan orang lain. Ya. Jadi begini Pak Bro, saya kan pernah dalam isi saya yang saya tulis tentang apa itu ya, judulnya apa ya? Ya aku nggak ini Mas Jarod. Ya nggak kekinian lah isi saya itu tentang kisah politik dari wong cilik gitu. Saya lupa namanya kan. Itu kan saya sampaikan di situ. Sekarang ini ada satu variabel. Variabelnya teknologi. Algoritma mengenai bagaimana cara berpikir orang banyak itu bisa dirumuskan. Kemudian bisa dipengaruhi, distimulasi melalui teknologi informasi. Itu adalah variabel yang tidak ada ketika, ya kan? Gramsci dan satunya lagi
Siapa? Althusser. Althusser ya kan, merumuskan tentang ideologi State apparatus. state apparatus sama political state apparatus atau repressive state apparatus. Sekarang ada lagi technological state apparatus. Technological state apparatus. Iya. Itu harus ada orang yang merumuskan itu, dan tentu bukan kelas dukun ebek dan ini yang melakukan kan itu kan. Iya. Karena sudah ada situasinya udah berbeda ya kan. Dan Masyarakat menurut Mas Jarod ini pengaruhnya sangat karena teknologi itu, Mas. teknologi itu Bisa termasuk, kita ya. separah ini. Dulu orang mau merepresi rakyat itu butuh polisi, Iya. butuh tentara, ya kan. Nah, sekarang enggak. Orang merepresi orang lain itu menstimulasi cara berpikir, ya kan. Iya. Kemudian distimulasi ulang, kemudian algoritmanya disusun, ya kan. Nah, ini yang otak saya enggak nyambung di situ. Itu pelajaran sosiologi untuk anak saya kalau toh dia kuliah di sosiologi nanti. Tapi kuliah kan komunikasi. Itu enggak saya pelajari. Enggak boleh belajar. Oke. Itu situasi yang sekarang seperti itu, Pak Bro. Tapi kalau ukuran kan ada 9 nih. Kebebasan publik. Kalau dulu kita udah bilang, Mas, kalau dulu kita bilang bahwa ini adalah Soeharto sebagai musuh bersama. Kalau sekarang, kenapa kita tidak bisa bilang bahwa ini Jokowi adalah musuh bersama? Lu sampean approval ratingnya sedemikian besar. Sama musuh bersama itu berarti musuh berapa gelintir manusia, kan begitu kan? 78% ya, Meskipun Jokowi, ya. profil rating ini juga sesuatu yang layak diperdebatkan. Gitu. Wong Jawa itu misalnya, ada RT nih, Iya. kowe puas apa ora dengan Pak Paimin guli dadi RT? Orang Jawa tidak akan susah untuk jawab, orang cocok lah. Kayak Paimin jangan dadi RT-nya ugal-ugalan. Jangan, oh iya ini kok sae ningen, ini gue, sae ningen, ala ningen, ini gue kan. Lah, ini yang kemudian juga harus dipahami oleh para peneliti itu gitu loh. Bahwa basis sosiologi masyarakat itu juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya bagaimana rakyat itu menilai kekuasaan. Kan gitu Pak Bro. Iya. Jadi nih dihitung ngesuk 20 tahun maning wong kowe kon jawab harus puas apa ora karo Jokowi? Keplak ndas kuwi jawabannya beda. 10 tahun yang akan datang pasti akan sudah berbeda. beda ya. Iya. Yang orang yang sama dijawab 10 tahun yang akan datang juga dia akan beda. Akan berpikir berbeda. Dan dia mungkin akan menyesali juga karena waktu itu jawab puas Cara kali ya. kita ini kan orang ngomong Jawa ya, orang timur itu ya, orang Indo Melayu itu. Nek ditakoni nyongi bagus ora, Dit? Wis jawab wis. Ya mesti Iya bagus. jane bagus ningen. Ningen mandan kayak ketek ya, Mbak. Lah iya mesti apik dhisik sing diomongna. Itu juga ya kan iya. para peneliti itu. Jadi wong Jawa Harusnya surveyor tuh harus tahu itu juga ya, Mas. seharusnya mungkin mereka juga tahu. Tapi kan pengen nyenengna Jokowi sih. Sing anu jawaban pertama yang penting puas gitu ya. Mungkin survei ini kan siapa sing biayanya orang ngerti, tapi kan ana tujuan politik juga di balik itu kan kita nggak ngerti itu. Iya, Nah, kalau soal Pak Jokowi ini 9 prinsip tadi Bali Iya. ya. 9 prinsip ini masih dijaga. Menurut Mas 9 prinsip, prinsipnya, ya. prinsip ya, Prinsip demokrasi, prinsip demokrasi. ya kan? Kebebasan ruang publik, Iya. jaminan atas kesetaraan hak, ya Mbak. Limitation of power, pembatasan kekuasaan, Tapi election fairness, Tapi itu- fairness election, pemilu yang bebas dan lain sebagainya disangka, Mbak. Dan udang dewe kuliah. Ya. Tapi itu sedikit-sedikit, Mas. Hah? Sedikit berkurang gitu loh. Oh iya, tapi kan orang hilang sepenuhnya. Kalau ini tidak hilang sepenuhnya, artinya demokrasi masih terjaga. Masih terjaga. Tapi apakah itu mengalami kemunduran? Iya. Jawabannya ya. Tapi Kan itu kan. bahwa sekarang menurut Mas Jarod yang disebut dengan apa tadi? Minority tadi? Atau Creative minority. Creative minority menurut Mas Jarod belum muncul nih. Belum muncul Karena itu sebetulnya karena Jokowi memang udah- belum muncul atau karena variabel sosialnya juga udah berubah. Karena teknologi informasi ada ini kan faktor teknologi memunculkan moda baru masyarakat ya, masyarakat digital ya. Yang itu bagi orang seperti kita, ini saya nggak ngerti karena sampainya dokter, tapi nek kayak nyong kan jadul Pak. Urusannya betina ngebek itu kan teori-teori sosialnya kan teori-teori ganu ya kan. Iya. Ki orang nyambung gitu loh. Nah, orang nyambung harus yang keadaan hari ini kan. Nah, makanya apakah kreatif minority itu belum muncul itu karena memang belum muncul ataukah karena variabel Ada sosial variabel atau variabel sosiologis hari ini berbeda karena sekarang masyarakatnya itu masyarakat digital. Sampai tahu tangan Barcelona ora? Iya, belum Mas. Belum pernah. Jelas. Saya kan Korea, pernah. saya Ya. Korea. Kalau Mas Jarod Bisa pernah ada ke Barcelona. profesor yang namanya Profesor Manuel Castle. Beliau bilang bahwa hari ini yang disebut masyarakat digital itu
masyarakat yang berjalan menuju sejarah yang berbeda dengan yang kita lihat dengan panca indera kita. Ini ketone kuwi ngidul, jebulane kuwi ngalor gitu. Iya. Ya itu mirip Jokowi kok mandan mirip-mirip gitu ya Mas. Nah, Jokowi itu bukan, itu sosiologi Jawa aja bisa menjelaskan. Enggak perlu tekan Eropa. Mumpung Wis sing kelingan. jenenge Mumpung kelingan Iya. Jokowi. Sik, Wis sing mumpung jenenge kelingan Kutuk Jokowi. ki Pangapura ki nyong ya tau urip ning Solo, nyong ya lahir ning Sragen. Sedulur-sedulur, kuwi nek angger ning Jawa kuwi sing disebut Kutuk Solo Glembuk Yogya. Kutuk Solo Kutuk Solo. Solo karo wong Solo, Jogja. Solo karo wong Jawa kan bilangnya Iya. Solo orang sana. Glembuk. Glembuk Yogya. Artinya apa Mas? Ya ngomongnya iya ning ngarepne begitu mingers dhewe lah. Beda, benten. Gampangane guling ngeriting apa guling belok kuwi ora nganggo sen rating. kanan tapi nganune kiri. Kiri, Oh, iya. Tapi aku jengkel sekali sama Jokowi Mas. Ya itu Kok ada. dia bisa istilahnya. begitu? Kok dia bisa melakukan tindakan yang kita tidak kira? Terus aku karena ketika lihat Mas Jarod kan pernah aku tanyain tuh, Mas, iki opo kas? Mohon maaf nih ya, bukan untuk rasis ya, tapi apa budaya Solo membuat Jokowi begitu ya? Kita orang sulit memahami loh Mas. Andi Wijoyanto nggak bisa paham ya. Enggak. Aku nggak bisa bilang bahwa itu karena Solonya, karena Jawanya, karena cuman di dalam khasanah orang Jawa itu ada yang disebut Kutuk Solo, Glembuk Jogja. Itu cara perilaku orang sing tadi saya katakan, ketone ning ngarepe dhewek iki ngomongnya ya, tapi begitu minger kowe beda maning gitu. Bersikapnya, berpikirnya itu enggak sesuai dengan apa yang nampak di depan kita. Kalau itu harus jawabnya diberi jawabannya apa Mas? Tandingan dari itu harusnya apa? Apanya? Tandingan dari orang bagaimana menghadapi orang semacam itu. Kalau Ya aku nggak bilang karena soal nggak harus tentang kedaerahan loh Jokowi, nggak harus tentang. Nggak, Pak Jokowi itu juga tidak sepenuhnya mencerminkan kejelekan orang Solo, nggak juga. Soal pepatah tadi kan saya sampaikan itu ada dalam khasanah orang Jawa. Ngadepi orang yang semacam itu caranya gimana? Mbok ada rumus, mbok ada cerita budayanya atau apa ya, kayak misalnya ya ngadepi kae caranya nganggo kayak gitu. Itu kan itu kan budaya feodal. Cara menghadapinya kadang-kadang jalan keluarnya itu juga dengan cara feodal pula kan kita nggak Pak Barit kan tentu nggak berkenan kan. Contoh ini orang ngomong begini. Aku pengen tahu jawabannya. Nah, contoh misalnya orang ngomong ini. Orang itu boleh protes terhadap pimpinannya, tetapi Bu, ya jangan di tempat terbuka. Bu, disampaikan Pak Nuwun Sewu ini kok. Nah, itu kan juga feodal, Bro. Iya. Pertanggungjawaban publiknya juga nggak ada. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, saya sebagai dukungan efek honoris causa itu ilmunya belum sampai ke situ. Ya, tapi bawaan Mas Jarod ada. Kalau saya itu kan sebetulnya lebih ke rasional dan menurut saya jawabannya untuk tanda kutip ya Mas Jarod yang ngelawan model kayak gitu kan bukan Mas Jarod pernah bisa cerita mungkin dari sisi pewayangan ketika ngadepi wong kayak gitu, misalnya nek ngadepi Sengkuni carane ngene, nek ngadepi Werkudara carane gini, ngadepi Arjuna ngadepi kalau ngadepi yang kayak gitu gimana? Siapa tahu nemu rumusnya loh. Jadi sebagai aktivis yang kritis terhadap pemerintah, saya dulu pendukung Jokowi tapi kemudian kritis terhadap pemerintah. Siapa tahu saya nemu jawabannya justru dari omongan itu, Mas. Saya nggak memiliki jawaban. Nggak memiliki jawaban. Atas model semacam itu. Masalahnya gini, kalau kita bicara demokrasi itu kan cara berpikir Barat, Bro. Akarnya Barat itu. Ya kan gini. Bung Karno itu orang yang sering dilambangkan sebagai lambang mistis Jawa itu kan, mbuh kerise, ya mbuh pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul misalnya. Tapi sepanjang saya melihat Bung Karno dan pikiran beliau, dia itu sangat intelektual yang sangat barat. Gitu. Bung Karno itu mau berani berdebat dengan orang yang ngomongnya itu tidak dalam bahasa yang Bung Karno sehari-hari, misalnya dia datang ke Amerika. Bung Karno itu kan didikan Landa, bahasanya Landa. Kalau bukan bahasa Landa, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, karena dia orang Jawa. Gitu.
Tapi dia datang ke Amerika debat bahasa Inggris saja beliau Bisa. itu sikap intelektual Pak Bro. Itu sikap intelektual. Nah, yang menjadi orang baik dalam imajinasi kita itu kan orang seperti beliau ini. Ya kan? Pemimpin itu harus memiliki sikap intelektual, wani berdebat secara ini di depan banyak orang gitu kan. Tapi ini tidak terjadi sekarang ya Mas. Termasuk gini Mas, nuwun sewu. Nah, saya nggak terus terang, kemudian kok cara yang berpikir kayak Pak Jokowi itu cara mengatasinya gimana? Karena saya tidak mengimajinasikan bahwa pimpinan yang disebut dengan nilai-nilai kepemimpinan itu seperti yang beliau lakukan. Jadi saya nggak bisa jawab. Iya, kayak waktu apa zaman apa itu, zaman sebelumnya ini kan apa itu yang Budiman sering ngomong tuh soal bahwa ketika ngadepi cara, kalau sekarang misalnya bagaimana menghadapi bongbong efek si presiden Filipina itu loh. Siapa namanya? Boy apa siapa itu? Yang sekarang presiden Filipina kan dia pakai akhirnya muncul. Marcos. Iya, dia kan akhirnya tidak mengandalkan pada gagasan tapi hanya lucu-lucuan kayak gitu-gitu. Kan ada cara menghadapinya sebetulnya. Cara menghadapinya dengan cara yang mungkin yang tim Anies lakukan sebetulnya dalam rangka melawan model-model seperti gemoy-gemoy kayak gitu. Nah, kita masuk dalam lingkar politik Mas Jarod. Mas Jarod, kalau positioningnya melihat kondisi sekarang, kalau saya sebagai orang yang sering neliti, sering melakukan survei, saya melihat bahwa surveinya Prabowo Gibran mimpin Mas. Dan saya percaya semenjak ya dengan beberapa yang kredibel saya percaya dengan itu. Kalau Mas Jarod sendiri memandang survei itu gimana? Jadi kayak gini, ana wong akeh malah jumlahe. Angger ndeleng survei ora sesuai dengan kekarepane. Iya. Ora sesuai dengan haluan politik dia misalnya atau kepentingan politik dia secara pribadi itu. Kuwi jane sing disurvei sapa ya. Kuwi jane sing nyurvei dibayar pira. Nyong be ora ke survei kayak gitu ya. Lah, mungkin perkataan dia benar, tetapi sebagai orang yang kita pernah belajar di sosiologi ya. Pertama ketika kita memaknai survei itu kan persepsi kita tentang survei itu kan sesuatu yang memang menggambarkan keadaan masyarakat. Bahwa kemudian di sini ada kelemahan, ada kesalahan dalam metodologi, itu persoalan nanti gitu kan. Tapi kita ini kan di sosiologi dididik untuk percaya terhadap survei, Bro. Iya. Ya kan? Percaya itu yang pertama. Saya juga begitu. Ya kan? Cuman masalahnya gitu kan. Apakah benar survei ini yang lembaga survei yang demikian banyak itu ya kan? Itu memang bebas kepentingan. Ya bisa jadi. Apakah dia juga memiliki kepentingan ekonomi karena ada yang bayar, kepentingan politik karena dia menjadi alat politik dari partai atau kelompok politik tertentu misalnya, kan gitu juga bisa kan. Nah, kalau saya melihat itu ada yang Mas Jarod sebut sebagai kepentingan itu ya. Iya, pernah disebutkan kan salah satu, kita sebut aja Kodari. Iya karena saya pengen ini satu putaran loh. Itu dia bicara sebagai politisi, gitu, menempatkan dirinya sebagai alat politik dari satu kelompok, dari satu organisasi politik tertentu, atau dia sebagai intelektual. Nah intelektual, ilmiah, dia ada prinsip-prinsipnya Bro, objektif, ya kan, empiris. Tidak bisa bilang bahwa itu satu putaran karena ingin ya, tapi buktikan aja, lihatkan aja datanya, hasilnya. Nah, tapi waktu itu misalnya satu lembaga survei itu ya Pak Kodari itu, ya saya ingin memang ini saya terlibat dalam gerakan ini supaya satu putaran, lebih ngirit dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti nggak bebas kepentingan Pak Bro. Bahwa hari ini mungkin surveinya cukup tinggi di pasangan tertentu ya, tetapi apakah itu tanpa tendensi, apakah itu tanpa manipulasi, rekayasa, baik dari metodologinya hingga pada angka-angkanya, pada respondennya, kita nggak tahu. Tetapi kecenderungan itu kok nampaknya ada. Mas Jarod gitu ya. Mas ada. Kita bicara tentang agak sedikit masa depan, tapi ya Mas Jarod boleh men-skip atau tidak nanti misalnya. Kalau Prabowo Gibran jadi presiden, 5 tahun ke depan kira-kira kayak apa Mas? Nanti satu-satu tak tanyain, kalau Prabowo Gibran, nanti kalau Ganjar Mahfud, kalau Anies. Kalau misalnya Prabowo Gibran jadi presiden,
5 atau 10 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa? Oh, Indonesia. Iya. Waduh, pertanyaannya ngeri. Ya, Indonesia. apa-apa. Itu pertanyaan di luar nalarnya seorang dukun ebek. Ya ora lah. pasti Kalau Mas Jarod. pertanyaan apa yang harus saya lakukan, saya kan ngebek tiap hari. Siapa yang menang masa bodoh. Oh, Saya tetap akan ngebek gitu. ya. Tapi kan Dan suluk, kemudian mengaruhi efek dengan supaya teatrikalnya lebih baik, kemudian penataan musiknya lebih baik. saya nanti nggak boleh efek. Kalau misalnya nggak boleh, Loh, kalau nggak boleh itu ya kebangetan. Kalau menurutku kok di antara 3 calon ini nggak ada yang mengarah terlalu ekstrim gitu. ekstrim gitu ya. Tetapi ada kemunduran nilai pelembagaan demokrasi mungkin, ya kan. Di antara 3 ini kemudian akan berdampak pada pelembagaan demokrasi yang berbeda-beda, ya bisa kan. jadi lemah. Kalau saya bilang Ada yang misalnya, lemah, ada yang menguat mungkin. Tapi nek moso ngarep ngebek dilarang gitu kan. Karena kebangetan. Kalau itu berarti ya saya kan kuliah lagi di Unsur lagi. untuk demo lagi. Untuk demo lagi. Tapi Mas Jarod nggak mau ngomong ya. Nek Ganjar Mahfud 5 tahun ke depan kira-kira akan seperti apa? Saya nggak punya bayangan soal Indonesia ya. Indonesia atau Banyumas lah, atau Mas Jarod yang Mas Jarod bayangin. Kan kalau kayak saya nih misalnya, saya bicara kalau Prabowo Gibran kok saya khawatir. Khawatirnya mungkin akan terjadi penculikan lagi. Khawatirnya nanti ada undang-undang yang tiba-tiba diubah untuk kepentingan kekuasaan. 5 tahun ke depan saya berpikir gitu, Mas. Kalau Ganjar akan begini, maksud kayak gitu. Mas Jarod pasti Enggak, ada saya enggak. bayangan lah. Bayangan soal itu. Iya. Kalau perbedaan ekstrim di antara ketiganya ya, itu yang inilah yang saya sampaikan. Di Indonesia itu kan partai ideologi ini apa pada jelas itu. Ya. Begitu juga ketika pasangan ini tampil, sebenarnya ide-ide yang dia tawarkan itu apa kan nggak jelas, Pak Bro. Nggak jelas. Ya kan? Iya. Ya, kan cuma gemoy, cuma sijine, kemudian gimmick satu lagi, yang lain membalas pakai gimmick satu lagi. Sementara ide yang mereka tawarkan kan sebenarnya standar aja, kan itu kan. Jadi aku nggak punya bayangan yang kalau nanti ada penculikan lagi kok aku nggak yakin itu. Ya. Kenapa? Ini tadi Karena masyarakat digital itu beda, represinya udah beda dengan masyarakat masyarakat digital gitu loh. Kalau dulu kita butuh ideologi. Ideologi itu kemudian ada aparat yang bertindak represif gitu kan. Nah, sekarang ini pakai algoritma, pakai itu bisa. teknologi informasi. Dan itu tidak terjadi ya. Nah. Menurut Mas Jarod tidak terjadi. Iya. Kalau yang tantangannya menurut saya justru adalah ya kan, tantangannya saya tidak berbicarakan seperti apa. Tantangannya adalah justru mari kita mendidik masyarakat untuk kalau dalam bahasa kita dulu itu masyarakat reflektif gitu ya. Masyarakat yang bahasa Jawa itu masyarakat yang ngerti kasunyatan. Iya. Bukan kanyatan. Kanyatan itu sesuatu yang kita lihat dengan mata kita, dengan indera kita. Tapi kasunyatan itu kita lihat dan pikiran kita bisa menganalisa. Kok bisa seperti itu sih? Ya kan? Itu yang disebut kasunyatan. Jadi kasunyatan itu lebih pada sesuatu yang ada metadatanya lah, kira-kira begitu di situ ya kan. Nah, kita mendidik masyarakat untuk memiliki cara pandang yang itu tadi yang bisa melihat dalam kasunyatan. skema kasunyatan itu tadi. Tidak hanya karena apa yang kenyataan. Anda katakan itu tadi tentang gimmick, tentang apa itu tadi, itu kan kita pernah belajar itu Pak Bro di semiotika. Dulu itu yang disebut dengan simulakra kan. Iya, Ya kan? simulakra dan Pertanda itu kalau itu tahu kebohongan, ketika diucapkan berkali Bisa seribu kali jadi menjadi kebenaran. kebenaran. Dianggap sebagai kebenaran. Ah, Gitu kan. Nah, kita harus didik masyarakat kita. untuk mereka bisa melihat. Karena teknologi digital itu sangat sekarang itu menjadi ruang yang sangat memungkinkan, jauh lebih memungkinkan untuk membentuk apa yang disebut dengan simulakrum itu tadi. Iya. Kesadaran palsu itu tadi. Dan Mas Jarod selama dari awal sampai akhir kita ngobrol ini, intinya kalau saya lihat memang Mas Jarod ingin menjadi seorang organizer yang mencoba membangun kesadaran masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat kenyataan dengan lebih reflektif. Iya. Waduh.
Gitu. Jadi kuwi jan politisine berarti mau tak desak-desak terus Mas Jarod mau nyalek, mau jadi Enggak, bupati, mau nyalek anu, beri oh, umurnya iya. 49 tahun. Masih panjang Masih Mas panjang. Jarod, masih panjang sebetulnya. Masih panjang ya? Masih panjang. Oke Mas Jarod, obrolannya bisa sangat mungkin kapan waktu lagi kita bisa lanjut bercerita karena sebetulnya bisa jadi jane orang rampung ya. Tapi karena kita dibatasi sejam Mas. Jadi mungkin suatu saat kita akan undang lagi Mas Jarod ngobrolin yang lebih panjang dari ini dan benang merahnya semacam itu. Mas Jarod ada kata-kata yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Yang saya katakan ya. Iya. Ya, Untuk ingin closing saya kata, statement. ini saya mengulang kata-kata orang lain. Iya. Bahwa hari ini dunia itu bergerak ke arah yang berlawanan dengan yang kita lihat. Maka hati-hatilah. Loh, iya. Iya. Oke, Masalah siap. realitas digital itu seperti itu. Seperti itu. Iya. Siap. Oke Mas Jarod, ini sangat reflektif dan kalau kita lihat dari awal tuh Mas Jarod memang menceritakan dirinya sebagai organizer, kemudian bangun kesadaran bikin masyarakat bisa melek ya, atau sekarang masyarakat menyebutnya masyarakat yang melek literasi. Terima kasih Mas Jarod. Kita salaman saya Mas. Terima kasih sekali lagi Mas Jarod. Kita bisa ketemu di teras demokrasi berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.